ketemu lagi dengan saya Queen Lanira. Apa kabar Bunda di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kolik. Nah, bagi Bunda yang punya bayi khususnya di bawah 6 bulan dan mungkin punya kendala ataupun punya pengalaman di mana bayi sering menangis selama berjam-jam dan sulit ditenangkan. Nah, jangan di skip ya Bu, ini penting bagi Bunda ya. Karena di sesi ini kita akan membahas mengenai kolik yang bisa menyebabkan bayi menangis selama berjam-jam, bahkan sampai 3 jam. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya ya Bun, supaya Bunda nanti akan mendapatkan notifikasi mengenai informasi-informasi selanjutnya. Kita mulai. Jadi bayi yang menangis ini adalah hal yang normal atau hal yang wajar. Umumnya hal ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya kondisi yang kurang nyaman, popoknya basah, kemudian sedang buang air besar, dan hal lain seperti lapar, haus, mengantuk, lelah ya, kondisi rumah yang terlalu ramai yang membuat ia tidak nyaman, suhu ruangan terlalu panas, terlalu dingin, kemudian ditinggal sendirian atau merasa bosan. Ini juga bisa menyebabkan si kecil menangis. Tapi menangisnya si kecil dalam hal ini ya biasanya hanya sebentar dan mudah untuk ditenangkan. Tapi Bunda harus waspada ya, karena ada satu kondisi di mana si kecil bisa menangis selama beberapa jam, ya bahkan sampai 3 jam ya. Nah, kondisi ini disebut dengan kolik. Ciri-ciri bayi yang mengalami kolik yang pertama adalah bayi menangis selama berjam-jam, yaitu di atas 3 jam. Dan ini bisa berlangsung selama 3 kali dalam seminggu. Sulit sekali untuk ditenangkan. Yang kedua, biasanya menangisnya di antara siang, sore, ataupun malam ya. Jarang terjadi pada pagi hari. Yang ketiga, saat menangis, si kecil mengepalkan kedua tangannya, kemudian menarik lututnya ke perut dan wajahnya juga memerah. Serta ini yang paling khas ya Bun, biasanya ia melengkungkan tubuhnya atau melengkungkan punggungnya. Yang keempat, tangisannya itu bernada tinggi. Dan yang kelima, jika diangkat tubuhnya itu seperti terkulai, lemas ya. Dari ciri-cirinya memang kolik ini mengkhawatirkan dan tidak jarang membuat orang tua panik dan juga stres. Tapi yang perlu Bunda ketahui, kolik ini sebenarnya bukanlah suatu gangguan kesehatan atau bukan suatu penyakit. Dan memang kolik ini sering terjadi pada bayi yang baru lahir, terutama bayi di bawah 4 bulan ya Bun. Tapi kabar baiknya, kolik ini akan berangsur-angsur hilang setelah bayi di atas 4 bulan. Namun tidak tertutup kemungkinan ya, ada beberapa bayi yang masih mengalami kolik bahkan setelah ia berusia di atas 6 bulan. Pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya penyebab kolik pada bayi? Jadi Bun, sebenarnya penyebab kolik ini belum diketahui secara pasti ya apa penyebabnya. Diduga terjadi karena ada ketidaknyamanan di saluran pencernaan, bisa karena kram perut, atau karena ada timbunan gas yang terlalu banyak di saluran pencernaan. Hal ini biasanya disebabkan karena posisi menyusui yang salah atau penggunaan botol dot yang salah, sehingga udara yang masuk ini terlalu banyak pada saat menyusui ataupun minum susu. Selain itu, kembung tidak diatasi, kemudian dibiarkan lapar terlalu lama atau kekenyangan, ini juga bisa memicu terjadinya kolik. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelum melanjutkan ke hal yang paling penting, disclaimer dulu ya, buat bunda-bunda yang mencari atau membutuhkan produk-produk buat bayi, anak, atau keluarga, atau buat bunda sendiri ya. Nah, Bunda bisa lihat di kolom deskripsi ya, bisa klik linknya, pilih produk yang Bunda perlukan atau Bunda minati. Nah, di sana terdapat banyak produk dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Kita lanjut lagi, cara mengatasi kolik pada bayi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jadi Bun, pada saat si kecil kolik, Bunda harus tenang dulu ya, jangan panik. Karena kalau misalnya Bunda panik, Bunda akan bingung apa yang harus dilakukan. Nah, untuk mengatasi si kecil yang kolik, Bunda bisa melakukan yang pertama, Bunda bisa pijat perut si kecil dengan lembut menggunakan minyak telon untuk memberi kehangatan. Yang kedua, Bunda bisa membedong si kecil ya. Tapi kalau misalnya membedong si kecil jangan terlalu ketat ya Bun. Nah, ini supaya si kecil bisa bernafas dengan bebas. Yang ketiga, Bunda bisa tenangkan si kecil dengan cara mengayun atau menggendong. Nah, untuk posisi menggendong yang paling baik pada saat si kecil kolik ini adalah posisi seperti ini. Jadi posisinya miring ya Bun. Dan Bunda juga bisa melakukan ini sambil bernyanyi atau bersenandung. Yang keempat, berikan sesuatu untuk dihisap seperti empeng. Dan yang kelima, ini penting ya Bun, selalu sendawakan si kecil setelah habis menyusui ataupun minum susu. Caranya, Bunda bisa letakkan si kecil di dada Bunda ya. Posisinya seperti berdiri, seperti ini ya.
Kemudian ini bisa dilakukan selama 10-15 menit. Bunda bisa tepuk-tepuk punggungnya dengan lembut. Ingat, dengan lembut ya Bun. Yang keenam, berikan probiotik tetes atau sirup pada bayi. Nah, dikutip dari situs Halo Dokter, tinjauan penelitian terbaru mengenai metode ini ternyata aman dan juga efektif mengurangi kolik pada bayi. Perawatan lain juga bisa menggunakan terapi pijat, akupuntur atau fisioterapi. Tapi khusus yang nomor 6 ini, sebelum melakukan metode-metode ini ya, Bunda harus berkonsultasi ke dokter. Kolik ini kan bisa dicegah ya Bun. Jadi sebelum terjadinya kolik, Bunda harus perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah ya Bunda harus perhatikan posisi menyusui ataupun penggunaan dotnya harus tepat ya, supaya udara tidak masuk ke dalam tubuh si kecil, tidak menumpuk. Kemudian kalau si kecil kembung, ini harus segera diatasi. Hindari membiarkan si kecil menangis terlalu lama atau lapar terlalu lama. Kemudian hindari penggunaan kipas angin ataupun AC yang salah. Misalnya AC mengarah ke si kecil. Nah, itu tadi mengenai kolik. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bunda di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bunda bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.